Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester mata kuliah Enterprise Informasi Sistem, dosen pengampu Bapak Merios. Pertama, kenapa kita memilih Daimon atau kedai lemon? Kami ingin melakukan penjualan atau buka kedai dengan menu utama lemon dan makanan gurih lainnya. Lalu di sini saya akan menunjukkan tentang backlog ataupun visual kedai kami, desain dan infrastruktur kedai. Untuk interior dalamnya atau indoor bisa dijadikan tempat-tempat untuk nongkrong, yang outdoor pun juga. Namun yang di indoor mungkin ada orang yang tidak di luar panas ataupun ingin tidak kena asap rokok yang berada di outdoor. Untuk yang outdoor kemungkinan untuk orang-orang yang ingin melakukan vape ataupun merokok dan menikmati angin segar bersama menu-menu kami. Yang pertama ada card start atau permulaan, yang dimana penanggung jawabnya adalah saya, Muhammad Immanuel Kausar. Persiapan awal yang akan kami lakukan adalah penentuan lokasi. Untuk penentuan lokasi ini kami bertiga sepakat untuk memulainya. Pertama adalah lingkungan kampus, kita akan menawarkan teman-teman di kampus. Yang kedua, kita akan mengumpulkan dana melalui sekitaran seperti lingkungan rumah saya ataupun kontrakan atau kos. Yang ketiga, pemilihan konsep kedai ini. Kedai ini dirancang dengan suasana nyaman, estetik dan instagramable, cocok untuk generasi Gen Z yang suka nongkrong sampai malam. Benar lokasi usaha, riset pasar, kita akan riset di kampus ataupun lingkungan kami masing-masing. Kompetitor, meskipun banyak kompetitor di lingkungan rumah saya, tapi kami yakin dengan adanya menu kami yang sangat misterius bisa mengambil alih pasar. Biaya sewa, sebelum menyewa kedai, kami akan mengumpulkan dana seperti yang saya bilang tadi melalui teman-teman kampus, menawari teman-teman kampus dan sekitaran kontrakan ataupun lingkungan rumah. Yang ketiga, perencanaan legalitas. Perizinan usaha, tentu jika ingin membuka usaha kita membutuhkan legalitas hukum. Namun sebelum kesini kita perlu melangkah seperti langkah yang saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada to do yang akan dibacakan oleh Rini Melda. Di bagian to do ini adalah penanggung jawabnya saya sendiri, Rini Melda. Jadi di to do ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah persiapan branding dan marketing. Di sini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah nama dan logo usaha. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kedai kami memberikan nama dengan nama Daimon dan logo usaha yang telah terpampang di foto tersebut. Yang kedua adalah media sosial. Jadi di sini kita memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan produk-produk yang kami adakan. Di sini kita memakai Instagram, Facebook, WA ataupun sosial media lainnya. Yang ketiga adalah promosi. Nah, media promosi ini kita lakukan secara offline maupun online. Offline itu kita bisa langsung menjajakan produk-produk yang kita jual kepada teman-teman kampus ataupun melalui media online dengan media sosial. Lanjut. Selanjutnya adalah desain dan pengaturan interior kedai. Yang pertama adalah bagian dekorasi. Jadi seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, di sini kita bakalan membuat kedai dengan tema instagramable gitu, sesuai dengan generasi Gen Z. Yang kedua adalah tata letak yang mendukung posisi instagramable ini. Lanjut. Yang selanjutnya adalah bagian kebutuhan penjualan. Yang pertama adalah penyusunan menu. Nah, di sini jadi kita ada menyediakan beberapa makanan dan minuman yang akan dijelaskan nantinya. Yang kedua adalah
pemasok dan peralatan. Jadi di sini kita bakalan bekerja sama dengan para supplier yang berhubungan dengan yang dapat meningkatkan penjualan kedai kita, dimulai dari pemasokan bahan baku ataupun inventarisnya. Lanjut. Selanjutnya adalah bagian evaluasi dan pengembangan. Jadi di sini untuk melakukan analisis terhadap hasil kerja, menyusun laporan, dan merancang strategi untuk perbaikan serta pengembangan bisnis yang kita buat untuk masa yang mendatang. Dan ini kita bakalan buat eval setiap akhir bulannya. Dan nantinya kita bakalan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kedai Diamond ini. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah action. Action pertama yang kita ambil adalah dengan menyusun menu. Adapun menu-menu yang kedai kami susun, diantaranya ada mashed potato, yang kedua ada spaghetti dengan varian carbonara dan juga varian bolognese. Yang ketiga ada fried potatoes, dan yang keempat ada varian sweet food di mana ada donat, muffin, dan juga pancake. Lalu minuman yang kita susun, jenis minumannya ada hot dan ice lemon tea. Yang kedua ada honey tea. Yang ketiga ada lemon soda. Yang ketiga ada infused water. Yang keempat ada mineral water. Dan juga yang terakhir kita menyediakan matcha dan juga red velvet. Selanjutnya adalah kita memiliki inovasi menu, yaitu menghadirkan snack dan juga wafer. Adapun variasi harga yang kita tentukan dari segi makanan berkisar mulai dari 15.000 hingga 40.000. Sedangkan dari minumannya mulai dari sekitar 4.000 hingga 20.000, yang mana harga itu kami perkirakan cocok di kantong para mahasiswa dan juga masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah perekrutan tim. Kedai kami, untuk perekrutan tim, kami akan menggunakan tenaga kerja dari internal kami sendiri. Jika melihat peluang yang bisa membawa tenaga kerja baru, kami akan memanfaatkannya dengan baik. Terlebih, beban untuk gaji karyawan tidak kecil. Lalu kami juga mempromosikan tim kami ini kepada organisasi-organisasi yang ada di kampus untuk berjualan bersama kami dan bekerja sama. Kemudian keuntungannya dibagi rata sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya ada pemasaran dan juga promosi dari kedai kami. Untuk mempromosikan kepada mahasiswa kampus atau masyarakat sekitaran kedai, kami ingin mencakup lebih banyak customer. Kami melakukan promosi pemasaran dan juga penjualan ini secara online melalui media sosial dan juga secara offline dengan menawarkannya langsung. Selanjutnya adalah pelaksanaan operasional. Dalam operasional kedai kami menerapkan 3 sistem. Yang pertama ada pre-order system, di mana para konsumen bisa mengorder nominal yang mereka inginkan untuk hari esok atau beberapa hari ke depannya. Yang kedua adalah dengan sistem operasional partnership, di mana kami sangat terbuka untuk para brand dan juga mungkin acara dan pihak ketiga yang ingin melakukan kerjasama bersama kedai kami. Dan yang ketiga adalah sistem operasional dropshipper, di mana kami memberikan peluang pada para remaja dan para orang-orang di luar sana yang ingin memulai bisnis dengan mengambil seperti franchise dari kedai kami. Selanjutnya adalah perencanaan keuangan, di mana kedai kami ini menyusun modal awal sesuai dengan perkiraan dan juga urgensi kebutuhan yang kita perlukan. Lalu kedua adalah kita memproyeksi keuntungan, di mana kita menyusun pengelolaannya
sehingga menghasilkan harga jual akhir yang menghadirkan keuntungan untuk menutupi modal awal. Lalu yang ketiga adalah pembuatan laporan keuangan dan juga pembukuan, di mana kedai kami mencatat secara rinci dan juga teratur laporan keuangan dan juga pembukuan terhadap arus kas yang masuk, yang ada, pendapatan dan juga pengeluaran yang kita keluarkan. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah evaluasi rutin terhadap menu dan juga pelayanan. Jadi selain dalam pembukuan, evaluasi menu dan pelayanan tercatat dalam keuangan, di mana kita mengevaluasi dan melihat apakah menu-menu itu berpotensi atau kurang berpotensi, dan juga pelayanan mana yang harus kita tingkatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Baik, selanjutnya dijelaskan dengan rundown ataupun penyelesaian terhadap tugas kami, yaitu ada penilaian terhadap pelayanan, menu, dan kinerja keuangan. Tentu kami akan meminta masukan terhadap customer yang sudah mencoba menu kami, merasakan pelayanan kami, dan melihat pelayanan kami kerja untuk melakukan improvisasi terhadap bisnis kami. Dan selanjutnya ada acuan resep. Kami berpacu pada resep yang kami temukan secara media sosial dan mengembangkannya lebih jauh. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.